sebentar lagi kurang dari 2 bulan kita akan memasuki tahun 2022. Nah, sekarang sudah mulai banyak ramalan-ramalan yang muncul. Nah, bagaimana kita sebagai muslim memandang ramalan-ramalan tersebut? Yang pertama, ramalan itu adalah prediksi perkiraan masa depan. Baik masa depan itu besok, seminggu besok, sebulan besok, maupun tahun besok, maupun berpuluh-puluh tahun yang akan datang, bahkan mungkin beratus-ratus tahun yang akan datang. Itu ramalan-ramalan itu adalah prediksi masa depan. Nah, Islam di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa masa depan itu adalah gaib. Masa depan itu termasuk hal gaib. Hal gaib yang lain itu surga, neraka, itu hal-hal yang gaib. Akhirat itu gaib. Nah, hal-hal yang gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian pertanyaannya, ternyata banyak ramalan yang benar. Ramalan itu diucapkan tahun 2020, tahun 2021 banyak yang benar. Sehingga kita terpukau dengan ramalan-ramalan itu. Sesungguhnya begini saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Prediksi atau ramalan masa depan itu ada tiga jenis. Yang pertama, ramalan berdasarkan keadaan sekarang secara ilmiah. Yang kedua, ramalan yang bersumber dari para peramal yang bukan bersumber dari ilham maupun wahyu. Dan yang ketiga itu adalah ramalan yang bersumber dari wahyu maupun atau ilham, karena kalau wahyu sudah tidak ada ya. Yang pertama, ramalan-ramalan berdasarkan perhitungan-perhitungan ilmiah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah kembali dengan secara daring gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Lintang. Bagaimana posisi ramalan itu, bagaimana posisi bintang dan ramalan kejadian minggu ini dan yang lain-lain. Oke saudara-saudari, ada satu fenomena menarik sebetulnya setiap akhir tahun di Indonesia bermunculan ramalan-ramalan bagaimana tahun selanjutnya. Dulu tahun 2020, akhir tahun 2020 banyak ramalan tentang tahun 2021. Sekarang ini tahun 2021, sebentar lagi kurang dari 2 bulan kita akan memasuki tahun 2022. Nah, sekarang sudah mulai banyak ramalan-ramalan yang muncul. Nah, bagaimana kita sebagai muslim memandang ramalan-ramalan tersebut? Yang pertama, ramalan itu adalah prediksi perkiraan masa depan. Baik masa depan itu besok, seminggu besok, sebulan besok, maupun tahun besok, maupun berpuluh-puluh tahun yang akan datang, bahkan mungkin beratus-ratus tahun yang akan datang. Itu ramalan-ramalan itu adalah prediksi masa depan. Nah, Islam di
di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa masa depan itu adalah gaib. Masa depan itu termasuk hal gaib. Hal gaib yang lain itu surga, neraka, itu hal-hal yang gaib. Akhirat itu gaib. Nah, hal-hal yang gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian pertanyaannya, ternyata banyak ramalan yang benar. Ramalan itu diucapkan tahun 2020, tahun 2021 banyak yang benar. Sehingga kita terpukau dengan ramalan-ramalan itu. Sesungguhnya begini saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Prediksi atau ramalan masa depan itu ada dua jenis, ada tiga jenis. Yang pertama ramalan berdasarkan keadaan sekarang secara ilmiah. Yang kedua ramalan yang bersumber dari para peramal yang bukan bersumber dari ilham maupun wahyu. Dan yang ketiga itu adalah ramalan yang bersumber dari wahyu maupun atau ilham, karena kalau wahyu sudah tidak ada ya. Yang pertama ramalan-ramalan berdasarkan perhitungan-perhitungan ilmiah. Umpamanya ramalan berapa pemasukan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara kita ke depan, itu dihitung secara ilmiah. Nah, maka itu kalau secara hukum tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mempercayainya juga tidak apa-apa. Tetapi kepercayaan itu pun bahkan kan tidak 100%. Bisa tercapai, bisa tidak. Begitu juga yang membuat anggaran pendapatan belanja negara itu pun yang dihitung secara ilmiah itu pun tidak akan mengatakan bahwa 100% ini akan terjadi. Nah, contoh yang paling real adalah saat terjadi wabah COVID ini. Wabah COVID tahun 2020 ya itu ya, mulai menggilanya itu kan meluluh lantakkan, merusak dari perkiraan-perkiraan atau prediksi-prediksi yang dilakukan secara ilmiah. Itu adalah salah satu contoh. Ramalan yang kedua itu adalah ramalan yang bersumber bukan dari wahyu maupun ilham dan juga bukan dari ilmiah. Nah, ini sumbernya dari mana? Kalau kita berpijak pada ayat Al-Quran, disebutkan bahwasannya di dalam surat Al-Kahfi, di dalam surat Jin, Al-Jin, di dalam surat Al-Jin itu disebutkan bahwa ada jin-jin yang mencuri dengar dari langit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum dhannu kama dhanantum allai yab'atsallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka para jin itu menyangka bagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah api. Ini sebuah ramalan yang tidak bersumber dari metode ilmiah dan juga tidak bersumber dari wahyu. Kemungkinannya adalah bersumber dari para jin ini. Nah, para jin ini kok bisa kadang-kadang ramalan yang bersumber dari jin itu benar? Ya karena jin ada kalanya juga mampu menembus benteng penjagaan yang kuat itu, sehingga mereka mendapatkan sedikit, lalu yang sedikit itu diolah oleh para jin dan kemudian itu benar, terbukti kebenarannya ramalan itu. Oke, itu yang kedua. Dan kalaupun ramalan-ramalan ini yang bersumber dari jin biasanya akan didapat oleh para, mohon maaf, orang menyebut biasanya paranormal atau dukun-dukun ramal itu. Nah, itu bisa jadi memang benar. Apa yang diramalkan itu benar. Tetapi sebagaimana ilmiah tadi, kita tidak boleh mempercayainya 100%. Ya mungkin ada benarnya, ada
tidaknya, masalah percaya dan tidak, karena kita juga harus mempercayai Al-Quran bahwasannya ada para jin yang mencuri dengar dari rahasia langit itu, atau dari rahasia Lauhul Mahfuz, katakanlah seperti itu. Nah, ramalan yang ketiga itu adalah yang sumbernya dari ilham. Kalau sekarang dari ilham, masa lalu berarti dari wahyu. Bagaimana banyak ramalan, umpamanya ramalan yang diramalkan oleh Nabi Yusuf di dalam masalah ada masa paceklik. Ada juga ramalan yang diberitakan, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah tentang Fathu Mekah. Ada juga ramalan Rasulullah didapat saat Rasulullah menggali parit Khandaq gitu. Nah, itu adalah ramalan-ramalan yang bersumber dari wahyu Allah. Apakah ramalan-ramalan yang bersumber dari wahyu itu sampai sekarang masih ada? Tentu tidak ada, karena tidak ada para nabi. Tetapi dinamakan yang sekarang ini dinamakan ilham, yaitu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena masa depan itu betul-betul tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ramalan-ramalan yang bersumber dari ilham itu pun para orang-orang yang memperoleh ilham juga tidak mau, bahkan tidak merasa patut untuk men-100%-kan bahwa kejadian-kejadian masa depan itu akan datang. Oke, saya ulang bahwa ramalan itu bisa bersumber dari ilmiah, dari prosedur ilmiah. Bagaimana kalau statistik kita diajarkan tentang regresi gitu ya. Lalu kemudian ramalan yang tidak bersumber dari ilmiah dan juga bukan berasal dari ilham maupun wahyu, yaitu yang diperoleh dari jin, bagaimana di surat Al-Jin ayat 8 dan 9. Lalu yang ketiga adalah ramalan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu maupun ilham. Tentu wahyu itu dibawa para malaikat, ilham mungkin juga dibawa para malaikat. Kesemuanya baik secara ilmiah, baik yang bersumber dari jin dan juga ilham, tidak boleh memastikan bahwa itu akan terjadi di masa depan. Nah, hal seperti itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hada rasyada. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Itu hampir sama, jangan kamu memastikan bahwa ada kejadian-kejadian bahwa akan terjadi besok pagi pasti hujan, besok pagi pasti, dan pasti itu tidak boleh. Tetapi katakanlah kecuali dengan menyebut insya Allah. Insya Allah ramalan ini yang bersumber pada prosedur ilmiah itu 95% bisa dipercaya. Ada ramalan ini yang bersumber dari ilham yang oleh orang-orang soleh peroleh melalui mimpi atau melalui ketersingkapan hati, itu juga tidak boleh memastikan kecuali insya Allah. Kalau dukun ya kita tidak seharusnya percaya, tetapi kita mengetahui, memahami bahwa ada jin-jin yang mampu memperoleh itu, sehingga kadang-kadang wah itu kok ramalannya benar ya, padahal itu tidak islami sama sekali. Itu mungkin bersumber dari jin. Namun juga kita harus tidak sepenuhnya menutup bahwa setiap jin itu kafir. Jin itu juga ada yang muslim, tetapi seyogyanya, idealnya kita tidak meminta tolong kepada jin untuk memprediksi masa depan.
Yang kita bisa lakukan adalah melalui prosedur ilmiah maupun juga berusaha mendapatkan ilham. Nah, bagaimana caranya memperoleh ilham? Ya, dibersihkan hatinya agar hati itu terbuka dan tidak kemudian mampu menangkap cahaya-cahaya, kilasan-kilasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.